Allah ajarkan satu kalimat yang saat diberikan semua yang kita harapkan dapat. Apa kalimatnya? Oke, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan kalimat biasa, ada rahasia di dalamnya, ada hikmah. Ya, saya tulis dulu ya. Di sini aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Pelan-pelan. Nanti kita belajar sama-sama cara baca ini dan menyelaraskannya dengan suasana hati kita seperti apa. Karena ini dijawab nanti ketika kita baca, ada jawabannya di ayat lain. Baik ya? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, teman-teman kalau diterjemahkannya apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu terjemah tekstual. Baik ya? Itu bisa efektif dibaca saat haji nanti. Ya, saya pernah jadi petugas 2010. Ada jemaah tersesat. Keluar dari maktab, dia bingung, ketemu tentara orang Arab, dia nanya. Jadi orang Arab yang nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi pintar orangnya. Tidak putus harapan, dia buka gawang maktabnya, ditunjukkan. Pak, katanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus ke maktab. Ya? Tapi yang hebat tentaranya itu juga nggak kalah cerdik. Begitu dilihat maktabnya kan ada di gelangnya itu. Maka dia tunjukkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lulus jalan ini, jangan belok-belok kamu sampai katanya. Itu pernah kejadian. Oke. Ihdina. Ya Allah, mohon tunjukkan kami. Ihdina itu dari ahda yuhdi, asalnya dari hidayah. Hidayah superlatifnya hudan. Oke, pelan-pelan. Ihdi itu bentuk permohonan. Berikan kami hudan. Ini asalnya. Ya, pelan-pelan. Berikan kami hudan. Apa itu hudan? Hudan itu asalnya semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Simpel sekali. Semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Contoh, Al-Quran itu disebut hudan oleh Allah. Al-Baqarah ayat 185. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Kenapa Al-Quran disebut hudan? Karena isinya 6.236 ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semua isinya solusi buat kehidupan kita. Tentang anak ada di situ, tentang pekerjaan ada di situ. Tentang maaf ya, semua hal yang kita jalani dalam hidup dari mulai lahir sampai wafat itu ada di situ semua. Jadi bukan ayat bacaan yang hampa makna, bukan. Itu semua kalau dikeluarkan, itu ada temanya secara tematik. Imam Al-Bukhari itu mengeluarkan 97 tema dari Quran. Disusun di dalam kitab beliau namanya Sahih Al-Bukhari. Bukan kitab hadis mata, bukan. Itu ada temanya. Dari mulai tentang iman, Anda bertanya kenapa iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun saya agak malas gitu ya. Di sini nanti dikeluarkan ayatnya, topiknya apa, lalu ayatnya, lalu hadisnya, sejumlah 57 hadis. Ada bab bisnis kitabul buyu'. Teman-teman yang pebisnis, pengusaha, pengen belajar value dari Quran dan hadis, membimbing kita bisnis. Ya, demi Allah saya katakan, sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in generasi setelah itu, yang mengaji dari topik ini, tema bisnis, itu setelah belajar mempraktekkan, tidak pernah ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Dan kekayaannya itu di atas rata-rata. Ya, saya mau sebut Abdurrahman bin Auf, itu sebelum masuk Islam dan belajar dari Quran, itu kekayaannya itu standar aja walaupun kaya. Tapi setelah masuk Islam, itu kemarin riset saya tentang beberapa para sahabat, itu kekayaannya divaluasi kalau kekinian itu sampai dengan 72.000 triliun. Dan ini riset ilmiah yang kemarin kami kaji, 72.000 triliun. Sekarang Elon Musk baru 3.000 ya. Jeff Bezos juga demikian kan, baru di kisaran itu dulu 72.000. Dan hebatnya masuk surga juga tuh. Masuk surga juga daripada miskin gak jelas kan. Nah ini masuk surga juga. Oke. Jadi poinnya begini. Saya agak cepat langsung karena waktu kita terbatas. Ihdina, ya Allah, berikan aku hudan. Solusi dari masalah yang aku rasakan sekarang.
Nah, saat teman-teman membacakan itu, coba di hatinya rasakan sedang punya masalah apa yang dirasakan. Gitu. Ini jarang dibaca begitu kan? Kan normal saja kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, selesai. Sampai di situ benar untuk menggugurkan rukun dalam salat. Sah salatnya. Tapi Anda nggak dapat ini. Nggak dapat kenikmatannya. Jadi begitu Anda bacakan ihdinas siratal mustaqim, rasakan dalam hati kita, nggak perlu diungkapkan. Kita belum sujud. Nggak perlu diungkapkan. Rasakan dalam hati ada masalah apa yang dibawa dalam sholat. Karena Allah itu Maha tahu orang sholat itu pasti punya persoalan. Pasti bawa masalah. Ini kan tenang-tenang senyum-senyum itu ya boleh jadi juga ada masalah kan. Nggak semuanya tenang kan dalam hatinya kan. Sama. Nggak ada orang dari subuh sampai zuhur nggak punya masalah. Itu nggak ada itu. Ya nggak ada, semua orang punya persoalannya. Maka Allah tunggu sampai zuhur itu, kita minta supaya diselesaikan. Maka ketika selesai zuhur, nikmat kita menjalani siang sampai sore. Itu hikmahnya demikian, filosofinya begitu. Jadi begitu Anda bacakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mohon berikan solusi kan atas semua persoalan yang hamba sedang rasakan saat ini, dan Engkau Maha mengetahui dengan itu semua. Oke.